Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Angga selaku dosen etika bisnis yang telah memberikan tugas dengan materi mengenai budaya perusahaan dan etika. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami dari kelompok 6. Dimulai dari saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Ratu Santana Dewi Syarifah, lalu ada Daniel, Margaret Sionika, Septiani, Muhammad Mahizam, dan Gustatus Beki. Dalam materi ini, kami akan membahas mengenai definisi budaya perusahaan dan etika, lalu teori-teori budaya perusahaan, lalu hubungan budaya dengan etika, selanjutnya jenis-jenis budaya perusahaan, unsur budaya perusahaan dan manfaat budaya perusahaan, ciri dan faktor penentu dari budaya perusahaan, dan terakhir, contoh penerapannya dalam perusahaan. Nah, langsung saja, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai materi budaya perusahaan dan etika ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari kedua hal tersebut. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, yaitu Daniel. Kepada Daniel, saya persilakan untuk open mic dan menjelaskan definisi dari budaya perusahaan dan etika. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya sampaikan. Di sini kita akan membahas tentang definisi budaya perusahaan dan etika. Definisi budaya perusahaan ini menurut menurut ahli yang bernama Agus Arijanto menyatakan budaya perusahaan dapat dikatakan sebagai kombinasi ide, adat istiadat, praktik tradisional, nilai-nilai perusahaan dan artian bersama yang membentuk definisikan perilaku norma bagi setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Next. Secara umum, budaya perusahaan merupakan nilai dan norma yang dianut bersamaan yang menjadi dasar tindakan seorang individu dalam organisasi perusahaan tersebut. Next. Di sini kita akan juga mengetahui apa sih etika itu. Etika merupakan standar atau moral, menyangkut benar atau salah, baik atau buruk, cara-cara atau perilaku etika dalam bisnis yang dilakukan oleh manajer atau kru. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Daniel yang telah menjelaskan definisi dari budaya perusahaan dan etika. Nah, kita akan masuk dalam materi selanjutnya, yaitu mengenai hubungan budaya dengan etika. Materi tentang hubungan ini akan dijelaskan oleh Muhammad Nurhizam. Kepada Muhammad Nurhizam, saya persilakan untuk open mic dan menjelaskan hubungan budaya dengan etika. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan budaya dalam etika. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku yang etis, dan sebaliknya dapat pula mendorong perilaku yang tidak etis. Etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan yang menjadi dasar kekuatan perusahaan dan akan berpotensi stimulus dalam peningkatan kinerja karyawan. Perusahaan akan menjadi lebih baik jika membudayakan etika dalam lingkungan perusahaannya. Baik ya, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nizam yang telah menjelaskan dan mengatakan hubungan dari budaya perusahaan dan etika. Nah, jadi perusahaan akan lebih baik jika membudayakan etika dalam perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi mengenai teori-teori budaya perusahaan. Materi ini akan disampaikan oleh Margaret Sionika. Pada Margaret, saya persilakan untuk komen dan menjelaskan bahkan melakukan teori-teori budaya perusahaan yang ada. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan teori-teori budaya perusahaan. Terdapat 3 asumsi yang mengarahkan pada teori budaya perusahaan, yaitu yang pertama, anggota-anggota organisasi menciptakan
dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi. Asumsi yang pertama, berhubungan dengan pentingnya orang di dalam kehidupan organisasi. Secara khusus, individu saling berbagi dalam menciptakan dan mempertahankan realitas. Individu-individu ini mencakup karyawan, supervisor, dan atasan. Pada inti dari asumsi ini adalah yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Realitas organisasi juga sebagiannya ditentukan oleh simbol-simbol, dan ini merupakan asumsi kedua dari teori ini. Perspektif ini menggarisbawahi penggunaan simbol di dalam organisasi. Simbol merupakan representasi untuk makna. Anggota-anggota organisasi menciptakan, menggunakan, dan menginterpretasikan simbol seperti. Yang ketiga, budaya bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda, dan interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam. Asumsi yang ketiga mengenai teori budaya organisasi berkaitan dengan keberagaman budaya organisasi. Sederhana, budaya organisasi sangat bervariasi. Persepsi mengenai tindakan dan aktivitas di dalam budaya-budaya ini juga seberagam budaya itu sendiri. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Margaret Veronica yang telah memaparkan teori-teori yang ada mengenai budaya perusahaan dan etika. Kita masuk ke dalam materi selanjutnya mengenai unsur budaya dalam perusahaan. Nah, materi ini saya sendiri yang akan menjelaskan. Langsung saja, unsur budaya perusahaan yang diketahui ada 5, yaitu nilai atau value, norma, wewenang, ada 4. Nilai atau value, norma, wewenang, dan imbal jasa atau penghargaan. Nah, nilai atau value ini diartikan sebagai apa yang penting atau kurang penting, apa yang baik atau yang kurang baik, apa yang benar atau yang kurang benar. Nah, nilai budaya tersebut dapat berbentuk disiplin kerja, kreativitas individu, inovasi organisasi, mutu dan produktivitas, kepuasan bersama, profesional, jiwa ikhlas, ramah, kerjasama, menghargai waktu dan lain sebagainya. Unsur yang kedua yaitu norma. Norma di sini diartikan sebagai aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur bersama atau aturan yang mengikat sebagai panduan, tatanan, dan kendali tingkah laku individu dalam organisasi. Oleh karena hal tersebut, seluruh peraturan yang diterbitkan harus dijiwai oleh nilai-nilai budaya perusahaan. Unsur yang ketiga yaitu wewenang. Wewenang diartikan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, wewenang ini merupakan kekuasaan nyata untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan untuk mewujudkan harapan-harapan selaras dengan nilai-nilai budaya perusahaan. Wewenang ini menjadi wahana untuk memasyarakatkan nilai-nilai dan norma-norma budaya perusahaan. Nah, unsur yang terakhir, imbal jasa atau penghargaan. Imbal jasa atau penghargaan dapat berupa finansial maupun non-finansial. Dengan adanya imbal jasa atau penghargaan, sistem tersebut mendorong terwujudnya budaya perusahaan dan tercapainya sasaran organisasi. Nah, dari adanya keempat unsur tersebut akan mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan maupun semua yang ada dalam budaya dalam organisasi akan sangat berpengaruh baik. Sekian dari saya serahkan kepada teman saya untuk membahas jenis-jenis budaya perusahaan. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya. Saya persilahkan untuk open mic dan menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari budaya perusahaan.
Nah, di sini kita bisa lihat budaya perusahaan itu terbagi menjadi 4. Ada budaya komunal, budaya jaringan, budaya terfragmentasi, dan mercenary culture. Nah, untuk budaya komunal itu atau communal culture itu memberikan anggotanya rasa memiliki dan juga didorong tugas. Nah, biasanya pemimpin dari budaya ini sangat inspirasional dan karismatik. Tapi sisi negatifnya adalah mereka sering memiliki pengaruh terlalu besar dan anggota jarang vokal. Nah, yang kedua itu budaya jaringan atau network culture. Di sini anggota sebagai teman dan keluarga yang memiliki kontak dekat dan peduli satu sama lain. Mereka bersedia saling membantu dan berbagi informasi. Namun, sisi negatifnya adalah mereka begitu dekat dan ramah satu sama lain, sehingga mereka enggan mengkritik kinerja yang buruk. Nah, yang ketiga itu ada mercenary culture. Nah, culture ini berfokus pada tujuan yang ketat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dipenuhi atas pekerjaan yang dilakukan dengan cepat. Nah, semua orang harus fokus pada tujuan dan objektif. Untuk sisi negatifnya, mereka yang kinerjanya buruk mungkin diperlakukan tidak manusiawi. Nah, yang terakhir itu budaya terfragmentasi atau fragment culture. Di sini, rasa memiliki dan identifikasi dengan organisasi biasanya sangat lemah. Komitmen mereka diberikan pertama kepada anggota individu dan pekerjaan tugas. Sisi negatifnya adalah kurangnya kerjasama. Baik, demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Septian yang telah memaparkan jenis-jenis apa saja dalam budaya kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penentu budaya perusahaan. Materi ini akan disampaikan oleh Gus Agus. Pada itu saya persilakan untuk menit dan menjelaskan faktor penentu dari budaya perusahaan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor penentu budaya perusahaan. Itu. Next slide. Baiklah, jadi di sini ada 6 poin dalam faktor penentu dalam budaya perusahaan, yaitu motivasi, gaya manajemen kepemimpinan, komunikasi, karakteristik struktur organisasi, tingkat formalitas organisasi, dan nilai yang dianut individu. Ya, yang pertama itu poin pertama yaitu motivasi. Jadi dalam motivasi di sini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bentuknya bisa bermacam-macam, berupa uang, apresiasi terhadap kerja keras karyawan, atau perhatian terhadap lingkungan kerja. Itulah motivasi yang ada pada budaya suatu perusahaan, faktor penentunya. Yang kedua yaitu gaya manajemen dan kepemimpinan. Apa itu gaya manajemen dan kepemimpinan? Nah, gaya manajemen dan kepemimpinan yaitu suatu faktor yang ada di perusahaan juga dipengaruhi oleh struktur organisasi perusahaan. Hal-hal yang dipengaruhi antara lain kegiatan memimpin dan mengendalikan karyawan, kegiatan organisasi, dan mengendalikan karyawan kinerja. Nah, jadi yang ketiga yaitu komunikasi. Di sini pola komunikasi berdampak positif bagi budaya perusahaan adalah yang bersifat efektif. Mengapa demikian? Komunikasi yang efektif memudahkan pihak manajemen untuk melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan, mengumumkan aturan perusahaan, dan menginformasikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Itu merupakan poin komunikasi. Dan yang keempat yaitu karakteristik dan struktur organisasi, yaitu bidang yang digeluti organisasi mempengaruhi budaya yang berlaku di dalam organisasi tersebut.
Perusahaan yang bergerak di bidang kreatif memiliki budaya organisasi yang berbeda dengan organisasi kepemerintahan. Kompleksitas hierarki dan ukuran organisasi yang juga mempengaruhi hubungan personal, kebebasan, dan proses komunikasi antar anggotanya. Yaitu yang poin kelima, yaitu tingkat formalitas dalam organisasi. Nah, di sini tingkat formalitas organisasi yaitu organisasi dengan tingkat formalitas yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menghindari sesuatu yang tidak pasti dan berpegang pada semua aturan tertulisnya. Sedangkan dalam organisasi dengan tingkat formalitas yang rendah, karyawan justru dilatih untuk menghadapi ketidakpastian secara kreatif dan mandiri. Nah, poin yang terakhir yaitu nilai yang dianut individu, yaitu adalah nilai-nilai yang dianut tiap individu dalam suatu organisasi akan mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan. Misalnya, nilai akan waktu, efisiensi, tindakan diri, dan cara kinerja karyawan. Contohnya dapat kita ambil kan, bila kebanyakan individu yang berada dalam suatu organisasi tidak menghargai nilai kejujuran, maka budaya perusahaan tersebut juga tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nah, itu merupakan penjelasan dari poin yang keenam, nilai yang dianut oleh individu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada diskusi yang telah mengatakan faktor-faktor penentu dari budaya perusahaan. Masuk dalam materi yang selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri perusahaan yang memiliki budaya organisasi. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Nabila. Dan saya persilakan untuk menjelaskan ciri-ciri. Baiklah, di sini saya kembali menjelaskan tentang ciri-ciri perusahaan. Yang pertama, memiliki identitas resmi. Perusahaan yang memiliki budaya organisasi umumnya memiliki lokasi, perizinan resmi, dan nama perusahaan yang terdaftar secara resmi oleh pemerintah. Yang kedua, mampu memberikan status karyawan. Status karyawan yang dimaksud di sini adalah bukti konkret seperti tanda pengenal, nomor induk karyawan, surat kontrak, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki visi dan misi. Pada dasarnya, setiap perusahaan perlu menciptakan visi dan misi dari awal mendirikan perusahaan. Dengan visi dan misi, perusahaan tersebut memiliki tujuan serta arah kerja yang jelas. Yang keempat, manajemen mampu bersikap transparan. Perusahaan yang memiliki budaya organisasi tentunya tidak akan ragu untuk bersikap transparan terhadap para anggotanya. Nilai budaya yang satu ini bertujuan memberikan pemahaman terkait peluang karir dan kontribusi seperti apa yang dapat diberikan karyawannya kepada perusahaan tersebut. Poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, memerhatikan kebutuhan karyawan. Setiap perusahaan perlu memahami bahwa karyawan adalah suatu aset yang perlu dijaga dengan baik. Itu sebabnya perusahaan yang sehat tidak hanya menuntut suatu karyawan untuk bekerja dengan baik, melainkan juga memberikan fasilitas seperti kelas training, bonus di akhir tahun, perlindungan asuransi kesehatan, dan sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad perbincangan yang telah menjelaskan ciri-ciri perusahaan yang memiliki budaya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi mengenai manfaat budaya perusahaan. Nah, manfaat ini akan dijelaskan oleh dari saya yaitu Septiani. Ada Septiani, saya silakan untuk omong. Baik, terima kasih kembali kepada moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai manfaat dari budaya perusahaan. Yang pertama itu ada rekrutmen, kedua ada loyalitas karyawan, yang ketiga ada kepuasan kerja, yang keempat ada performa kerja, yang kelima ada moral karyawan, yang keenam ada kurangnya stres kerja. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Untuk rekrutmen itu budaya positifnya
memberikan organisasi keunggulan kompetitif. Orang ingin bekerja untuk perusahaan dengan reputasi baik dari karyawan sebelumnya dan saat ini. Perusahaan dengan budaya positif akan menarik karyawan yang berbakat dan bersedia menjadikan tempat kerja mereka berikutnya menjadi rumah, bukan sekedar batu loncatan. Nah, yang kedua itu loyalitas karyawan. Nah, budaya positif tidak hanya akan membantu upaya rekrutmen, namun juga akan membantu mempertahankan talenta terbaik. Budaya positif menumbuhkan rasa loyalitas karyawan. Nah, karyawan jauh lebih mungkin untuk tinggal dengan atasan mereka saat ini ketika mereka merasa diperlakukan dengan benar dan menikmati bekerja setiap harinya. Nah, yang ketiga itu kepuasan kerja. Nah, kita tidak heran bahwa kepuasan kerja lebih tinggi di perusahaan dengan budaya perusahaan yang positif. Pengusaha yang berinvestasi dalam kesejahteraan karyawan akan dihargai dengan karyawan yang bahagia dan berdedikasi. Nah, selanjutnya itu ada performa kerja. Budaya perusahaan yang kuat telah dikaitkan dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Ini karena karyawan cenderung lebih termotivasi dan berdedikasi untuk atasan yang berinvestasi dalam kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Nah, yang kelima itu adalah moral karyawan. Nah, budaya perusahaan mempertahankan budaya yang positif adalah cara yang dijamin untuk meningkatkan moral karyawan. Karyawan secara alami akan merasa lebih bahagia dan lebih menikmati pekerjaan mereka ketika mereka bekerja di lingkungan yang positif. Yang keenam, itu kurangnya stres kerja. Nah, budaya perusahaan yang positif akan membantu mengurangi stres di tempat kerja secara signifikan. Perusahaan dengan budaya perusahaan yang kuat cenderung membantu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan karyawan dan kinerjanya. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kristiani yang telah menjelaskan manfaat dari budaya perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam contoh penerapan dalam organisasi perusahaan. Contoh ini akan disampaikan oleh teman saya yaitu Daniel. Kepada Daniel, saya persilahkan untuk Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan ke saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan dalam organisasi perusahaan. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, perusahaan Netflix. Perusahaan Netflix memberikan kebebasan bagi karyawan dalam jam kerja yang fleksibel dan tidak terlalu memusingkan beberapa jam kerja karyawan. Tetapi seberapa besar produktivitas karyawan budaya yang diterapkan, Netflix adalah memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi atau karyawan yang bekerja dengan baik. Yang kedua, perusahaan maskapai Lion Air sering mengajak para karyawannya untuk mengikuti kelas pelatihan sebelum melakukan penerbangan. Perusahaan ini juga memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berpendapat atau memberikan ide yang mereka miliki. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Daniel yang telah menjelaskan contoh-contoh penerapan dari budaya perusahaan yang dilakukan. Nah, dengan tersampaikannya materi-materi kami, berakhir juga materi dari kami dari presentasi kali ini. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi kami kali ini, dan kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bertanya. Kami membuka sesi tanya jawab. Silakan ajukan moderator atau berikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman dalam hal yang terima kasih.